Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhana malikil kudus, subhana malikil kudus, subhana zil mulki wal jabarut, subhana zil mulki wal jabarut, subhana zil izzati wal azamati wal qudrati wal haibatihi was sultan wal jalali wal jamali wa la yamutu wa la yafutu abadan. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, gimana kabarnya semuanya? Pripun kabare? Ya Allah, udah berapa tahun saya gak kesini ya. Dulu bolak-balik ke sini. Sebelum pandemi saya ke sini ya. Terakhir tuh mampir di belakang, insyaallah. Alhamdulillah, wasyukurillah, ala nikmatillah, segala karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya. La haula wala quwwata illa billah. Kita hanya manusia biasa yang gak punya kekuatan apapun ya. Kita manusia yang hanya punya dosa dan amal, tapi nggak tahu banyakkan dosanya, banyakkan amalnya. Kalau saya sih ngaku banyak dosanya dibanding amalnya. Kalau dosa ini ditampakkan oleh Allah, dari setiap anggota tubuh kita mengeluarkan aroma dosa. Mata kita mengeluarkan aroma dosa, telinga kita mengeluarkan aroma dosa, mulut, tangan, kaki, kemaluan, hati mengeluarkan aroma dosa. Mungkin gak ada satu sama lain manusia gak mau deket-deketan saking baunya. Apalagi kalau saya yang dosanya banyak, kursi juga gak mau mungkin diduduki sama saya. Tapi Allah yang maha mengampuni dosa ini sangat baik banget sama hambanya. Hambanya yang setiap hari dikasih nikmat karena kufur, setiap hari dikasih rizki tapi masih kurang aja, setiap hari bikin maksiat tapi masih diampuni dosanya, masih ditutupi aibnya. Baik banget Allah sama kita. Kadang kitanya nggak tahu diri, bener ya? Kita hamba yang nggak tahu diri, yang banyak minta tapi ngasihnya jarang, ngasihnya nggak serius. Kadang ngasihnya setengah-setengah. Kasih haknya Allah tuh kadang kita setengah-setengah. Bahkan kita ini hanya sebatas tahu Allah, nggak kenal Allah, deket juga enggak. Tapi kita hamba Allah, dan Allah selalu baik sangka sama kita. Di Al-Quran semua dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Padahal kadang kita imannya naik turun, masih baik sangka Allah sama kita. Tapi kita hambanya yang kadang suzon dengan Allah saat kita diberikan ujian permasalahan apapun di dunia. Kadang kita banyak minta hak kita, tapi kita gak banyak memberikan hak Allah. Tapi Allah gak minta sih, Allah gak minta haknya. Allah kan nyantai banget. Kita gak sholat, Allah gak marah. Kita gak sedekah, Allah gak marah. Nyantai aja. Karena memang kita yang butuh Allah. Kita yang butuh Allah. Tapi kita butuh Allah, tapi kita nyantai. Kita nyantai banget, butuh Allah tapi kita nyantai. Gimana coba? Sedangkan Allah yang dibutuhkan kita, Allah nyantai lah, wajar, berhak.
Allah yang berkuasa atas diri kita. Tapi pertanyaannya, kita butuh Allah tapi kita nyantai untuk ngejar akhirat kita. Ini terlalu santai di dunia, ya. Maka dunia ini adalah modal dasar buat kita. Dunia Allah kasih dunia ini modal buat kita. Kita namanya dikasih modal, pasti kita akan manfaatkan modal ini dengan baik supaya menguntungkan. Misalkan suami ngasih ibu modal, nih mah ada uang lebih, silahkan deh dipakai buat apa terserah. Dikasih modal nih kita, berarti kita manfaatkan modal ini dengan sebaik-baiknya supaya modal ini ada keuntungan, ya, ada keuntungan yang bisa kita save. Nah, dunia ini Allah kasih dunia buat kita ini modal. Kalau kita bermuamalah, modal ini pasti akan kita pakai untuk bermuamalah dengan Allah, berniaga, bermuamalah di dunia. Kalau bermuamalahnya kepada Allah, insya Allah untungnya bukan hanya di dunia saja, tapi di akhirat. Muamalahnya apa sih? Sholat kita, puasa kita, sedekah kita, zakat kita, memudahkan urusan orang lain, saling menolong, itu bentuk perdagangan kita dengan Allah di dunia. Kalau kita laksanakan ini semua dengan sebaik-baiknya, insya Allah modal ini dapat untung. Untungnya nyenengin kita bukan cuma di dunia tapi di akhirat. Tapi kalau kita dikasih modal oleh Allah namanya dunia ini, tapi kita manfaatkan tidak dengan bermuamalah, hanya bersenang-senang dengan modal kita hamburkan dengan membazir, mungkin dapat untungnya di dunia, bahagianya cuma di dunia, tapi sengsaranya di akhirat. Kalau kita pakai modal ini dengan maksiat bukan dengan taat, muamalahnya dengan maksiat bukan dengan taat, maka saat kita dikasih dunia oleh Allah, modal buat kita yang cuma sebentar aja, modalnya di dunia cuma sebentar, gak lama dan gak tahu berapa lama, tapi manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bukan berarti kita gak cinta di dunia, gak boleh menikmati dunia, boleh, orang kita masih tinggal di dunia, nikmati dunia yang dikasih, tapi sewajarnya, jangan berlebihan dan jangan sampai melupakan akhirat kita. Mencintai, menikmati dunia boleh, tapi jangan sampai membuat cacat akhirat kita, ya, karena kita gak akan tinggal di dunia selamanya, kita tinggal di akhirat, ya. Pengennya semuanya masuk surganya Allah, kan gitu. Setiap doa pasti kita pengen masuk surga, gak nantangin juga pengen masuk neraka, nauzubillah min dzalik. Tapi kita pengennya masuk surga. Nah, untuk menuju surganya Allah butuh semangat, butuh perjuangan. Karena kita semua ini sedang berjuang semuanya. Semua sedang berjuang. Semua sedang perang. Apa peperangannya? Bukan perang untuk melawan musuh kita, bukan. Misalkan di dunia ini kita dikasih ujian, perantaranya mungkin bisa melalui teman kita, saudara, orang tua, suami bisa melalui istrinya, dikasih Allah, istri yang muji suaminya, suami yang muji istrinya, orang tua yang muji anaknya, anak yang muji orang tuanya, atau kita diuji melalui pertemanan. Ini semua perantara dari Allah supaya buat melihat amalan kita. Maka sesungguhnya musuh kita bukan mereka. Musuh kita yang harus kita perangi adalah dalam diri kita sendiri, yaitu hawa nafsu. Itu musuh terbesar kita, yang susah banget kita untuk memerangi ini ketika memerangi orang lain, ya. Jadi ujian apapun, fokusnya yang diberikan oleh Allah perantaranya itu sesungguhnya mereka bukan musuh kita, bukan musuh yang harus kita jatuhkan, bukan musuh yang harus kita benci, bukan. Tetapi musuh sesungguhnya ada dalam diri kita, yaitu hawa nafsu. Musuh terbesar kita ada dalam diri kita, yaitu hawa nafsu. Karena kalau mereka hanya perantara untuk menguji nafsu kita, nah ini. Maka fokus dengan zat yang maha menguji, bukan fokus kepada ujiannya.
kepada orang-orang yang dihantarkan Allah untuk menguji kita, tapi fokus kepada Zat yang Maha menguji. Ini alhamdulillah Allah kasih kita nikmat banyak banget. Dari bangun tidur kita dikasih nikmat oleh Allah. Mata bisa melihat, telinga bisa dengar, tangan masih bisa bergerak, kaki masih bisa melangkah. Nikmat, semua nikmat. Tinggal kita nikmati satu-satu. Nikmat itu kita syukuri ya. Saat kita dikasih nikmat dengan zohir kita ya, maka jadikan ya, wujud syukur, menikmati wujud syukur kita, bersyukur dengan nikmat zohir kita dengan apa? Beramal, beribadah. Kita dikasih tangan, kita masih sehat, masih bisa bergerak, buat ngangkat tangan ke Allah doa, buat beribadah, buat sholat. Kaki kita masih dikasih nikmat zohirnya, buat dipakai dengan hal-hal yang baik, datangin majelis ilmu, melangkah ke tempat-tempat yang baik. Dan wujud syukur atas nikmat batin kita, banyak zikir ke Allah, banyak zikir, banyak istighfar, menenangkan hati, membersihkan hati, mencoba untuk membersihkan hati, mencoba untuk bermakrifat, mengenal Allah, mencoba untuk mengenal Allah. Karena selama ini kita hanya tahu Allah saja, tapi nggak kenal. Cuma tahu, nggak kenal, belum tentu dekat. Ini, maka dari nikmat-nikmat yang Allah berikan, yuk jadikan kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang semakin lebih baik lagi. Karena tujuan kita itu belajar memperbaiki diri. Namanya belajar, pasti untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Ya, belajarnya kita buat diri kita, bukan untuk orang lain. Namanya belajar memperbaiki diri. Gak ada namanya istilah belajar memperbaiki orang lain, itu gak ada. Tapi belajar memperbaiki diri berarti untuk kita, semuanya untuk kita. Nah, alhamdulillah Allah yang Maha membolak-balikkan hati kita. Hati ini mahal sekali harganya, berharga sekali ya. Kenapa hati berharga? Jauh lebih berharga dari pakaian kita, jauh lebih mahal dari harga pakaian kita. Hati jauh lebih mahal dari motor, mobil yang kita bawa, rumah yang kita tempati. Hati jauh lebih mahal dari itu. Bahkan mungkin dari krim wajah kita atau make up kita deh. Hati lebih mahal dari itu. Kenapa? Karena Allah nggak mandang itu semua. Allah nggak lihat rupa kita pun nggak dilihat Allah. Harta apalagi. Tapi Allah hanya melihat hati dan amal, hati dan amal kita. Hati ini tempat Allah memandang, tempat Allah pandang. Jadi jangan sampai Allah memalingkan pandangannya karena keadaan hati kita. Maka tugas kita ya, karena hati ini sentral, hati ini mesinnya ibadah. Jangan sampai mesin ini rusak. Jangan sampai mesin ini berkarat. Sesuatu yang berkarat gak bisa berfungsi dengan baik. Apalagi kalau rusak. Kita punya mesin cuci rusak ya, keteter semuanya. Kalau kita pakai mesin cuci bisa disambi yang lain, bisa nyapu, apalagi kalau gak ada ART, bisa nyapu, bisa masak, nyetrika dan lain-lain, beres cepet. Tapi kalau mesin cuci rusak, kita nggak punya uang, nggak bisa nge-laundry, ya kita manual pakai tangan, repot banget. Semua kerjaan jadi berantakan, jadi lama beresnya. Maka hati yang menjadi mesinnya ibadah, sentralnya untuk ibadah. Maka belajar untuk memperbaiki hati, karena hati tempat Allah pandang. Hati sebagai wadah. Ini saya punya gelas nih. Gelas saya kotor, wadah saya kotor. Gak mungkin dengan wadah yang kotor ini saya tuang air, gak mungkin. Pasti saya cari wadah yang lain yang udah siap untuk menampung air ini. Nah, hati adalah wadah tempat Allah kasih hidayah, tempat Allah kasih rahmat. Tapi Allah lihat dulu keadaan hatinya. Kalau hati kotor, hatinya tertutup, hatinya keras, gak bisa menerima nasihat, bagaimana hidayah itu bisa masuk?
Ini, maka coba untuk bersihkan hati, diolesin lagi hatinya, dikasih lagi nutrisi hatinya, ya, karena hati ini pemimpin nih, yang merajai, yang memimpin. Kalau hatinya baik, maka si hati ini akan merajai, akan memimpin akal pikirannya. Karena dalam tubuh kita ada 3 komponen, hati, akal, jasad. Kalau komponen hatinya baik, dia akan memimpin, merajai komponen akalnya, pikirannya untuk berpikir yang baik-baik, berprasangka yang baik, positive thinking. Maka komponen akalnya akan memimpin jasadnya di tubuhnya untuk melakukan hal-hal yang baik. Lisannya diajak berkata yang baik, telinganya diajak mendengar yang baik, matanya diajak melihat yang baik, tangannya diajak meminta atau berbuat melakukan hal-hal yang baik, kakinya diajak untuk melangkah ke tempat-tempat yang baik. Tapi kalau komponen dasarnya hatinya buruk, hatinya nggak baik, hatinya buruk, banyak penyakit hatinya, maka ini hati akan memimpin akalnya untuk berpikir yang buruk, selalu suuzon aja. Sama siapapun dia suuzon, dengan ujian apapun dia suuzon, putus asa. Maka si akal ini akan memimpin tubuhnya untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Ini lisannya berkata yang buruk, bergibah, namimah, mengadu domba, bergunjing, sumpah palsu, mencaci maki, menghujat, membuli. Itu karena dari buah pikir yang buruk dan hati yang buruk. Ya na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah. Maka Rasulullah SAW sering sekali membaca doa ya muqallibal qulub sabbir qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati ini pada agama. Sampai para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau takut selalu membaca doa ini? Apa jawab Rasulullah? Bagaimana kita bisa merasa aman dengan hati kita, nyaman dengan hati kita, sedangkan Allah punya hak, jari-jarinya lebih dekat untuk membolak-balikan hati kita. Maka Rasulullah sering banget membaca doa ini, ya, karena hati pusatnya ibadah, ya, dan ibadah yang diterima Allah, ibadah yang hatinya selamat dari segala penyakit hati, dengki, benci, sombong, ya, hasad sama orang. Ini penyakit-penyakit hati yang ngegrogotin amalan-amalan kita. Kalau kita sakit, yang sakit zohirnya nih, misalkan kepala kita sakit, ikhtiar minum obat dan kita cuma percaya satu obat ini biasanya. Biasanya kalau orang udah keseringan dari kepala, dia enak dengan obat ini, dia akan minum sama satu obat ini terus, gak mau yang lain. Obat ini yang bikin sembuh, padahal Allah yang menyembuhkan. Ikhtiar minum obat, Allah sembuhkan. Sakit gigi, ikhtiar minum obat, sembuh. Ini kalau zohirnya yang sakit. Kalaupun nggak sembuh, kita cuma terputus dengan dunia saja, mati, kematian, ya. Tapi kalau batinnya yang sakit, batinnya yang luka, ya harus disembuhin. Kalau zohirnya sakit aja kita mati-matian cari obat, percaya banget dengan obat, ya, bahwa obat ini akan nyembuhin. Tapi kalau batinnya yang sakit, masa kita nggak mau sembuhin? Kita sakit kepala terus-menerus saja nggak nyaman. Kita sakit gigi terus-menerus saja nggak nyaman. Masa kita bawa penyakit-penyakit hati ini nyaman banget? Nggak enak. Hidup nggak akan tenang, nggak akan selamat di dunia, di akhirat nggak selamat. Amal habis terus kalau orang yang punya penyakit hati, apalagi hasad. Maka coba untuk terus kita bersihkan hati, untuk kenali Allah. Allah ini dekat banget, Allah ini maha melihat hati kita. Maka kalau kita pengen dilihat oleh Allah, Allah nggak berpaling dari pandangannya, bersih hati. Terus coba kasih nutrisi, disirami terus dengan istighfar, dengan zikir, istighfar, muhasabah, itu aja. Itu obatnya hati, cuma itu. Taubat, istighfar, zikir, itu aja, ya. Karena saat kita zikir, saat kita istighfar, bertaubat, itu hawa nafsu langsung turun terus, ya, melemah. Namanya nih gelas yang tadinya isi air putih, saya tetesin sama tinta hitam.
Akhirnya air ini jadi apa? Hitam. Gimana supaya air ini, kira-kira air ini bisa jadi putih lagi nggak? Bisa. Setelah air ini hitam, kita tuang aja air putih, terus kita tuang. Lama-lama yang hitam keluar, maka akan jadi putih lagi. Begitu juga hati. Hati yang luka, yang busuk, yang udah borokan misalnya, bisa sembuh dengan apa? Kasih nutrisi, bertobat, istighfar terus, muhasabah terus, ya. Dengan zikir itu tertolong sekali untuk akhirnya hati ini menjadi bersih, enak. Sesuatu yang bersih enak dipandang. Kita punya rumah, pulang rumah berantakan banget, kotor, kita nggak nyaman banget. Ya. Gak usah jauh-jauh kita ke hamam, ke toilet. Saat kita ke toilet ngelihat klosetnya nih kotor banget, karatan lah, lumutan lah, kita pasti jijik, nggak mau. Apalagi lama-lama nggak mau buang kotoran di situ, jijik, nggak nyaman. Nah, kalau klosetnya aja kotor, berkarat, kita nggak nyaman. Gimana yang duduk di situ kalau hatinya kotor? Masa kalah sama klosetnya, kan gitu. Nah ini, maka coba untuk terus kenali Allah. Dengan cara apa? Terus zikir, taubat, istighfar, ya. Supaya kita mampu mengenal Allah. Bukan cuma tahu, selama ini mungkin tahu, oh iya Allah yang Tuhan yang saya sembah, yang menciptakan kematian, menciptakan kehidupan, yang ngasih rezeki, hanya itu. Tapi kita nggak kenal sifat-sifat Allah. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Kan kita sering tuh diajarin ya, wujud kidam baqa mukhalafatul hawadisi. Kalau dulu tuh ya, kiai-kiai dulu kalau di langgar-langgar musola selalu sebelum azan tuh mengumandangkan ini supaya apa, anak-anak bahkan kita tuh akhirnya hafal nama-nama Allah, ya kan? Nah, gimana kita bisa kenal Allah? Ya, Allah Sang Maha Pengasih dan Penyayang. Kalau kita nggak bisa kenali diri kita, yang kita nggak mau berkasih sayang sama orang, berarti kita nggak kenal Allah. Allah aja Maha Pengasih Penyayang, tapi kita nggak punya kasih dan sayang, berarti kita nggak kenal Allah. Diri kita aja kita nggak kenal. Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Allah yang Maha Pengampun, pemberi maaf, sedangkan kita susah banget buat maafin orang. Berarti kita belum kenal Allah. Diri kita aja kita nggak kenal. Karena man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan kenal Allah. Maka kenali Allah. Kalau udah kenal, deket, enak. Contohnya aja nih, yang gampang. Semua orang mungkin tahu saya, GR banget ya. Pede banget. Semua orang tahu saya, mau dari media, TV dan segala macamnya. Tapi nggak kenal. Cuma tahu, dekat juga enggak. Tapi pengen gitu.